Memahami distribusi jembatan menuju pelanggan Anda. Distribusi dalam dunia bisnis meliputi proses penting dalam membuat produk atau layanan dapat diakses oleh konsumen yang dituju. Ini melibatkan jaringan yang rumit dari individu dan organisasi yang bertanggung jawab untuk memindahkan produk secara efisien dari titik asalnya ke tangan pengguna akhir. Perjalanan produk melalui berbagai saluran, dari produsen ke grosir, pengecer, dan akhirnya konsumen, membentuk tulang punggung dari strategi distribusi yang sukses. Bayangkan sebuah perusahaan yang memproduksi smartphone berkualitas tinggi. Tanpa strategi distribusi yang efektif, smartphone ini akan tetap tersimpan di gudang, jauh dari jangkauan pelanggan potensial. Distribusi bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan produk inovatif ini dengan pengguna yang menginginkannya. Ini memastikan bahwa smartphone tersedia dalam jumlah yang tepat, di lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat, sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen secara efektif. Strategi distribusi yang terstruktur dengan baik sangat penting bagi kesuksesan keseluruhan bisnis apapun. Ini secara signifikan dapat memengaruhi penjualan, jangkauan pasar, dan profitabilitas perusahaan. Memilih saluran distribusi dan mitra yang tepat dapat membuat atau menghancurkan bisnis. Sistem distribusi yang efisien memastikan bahwa produk menjangkau konsumen dengan nyaman dan hemat biaya, yang mengarah pada kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. Di bagian selanjutnya, kita akan mempelajari lebih dalam berbagai aspek distribusi, menjelajahi berbagai jenis saluran distribusi, faktor-faktor yang memengaruhi pilihan saluran, dan dampak besar teknologi pada sistem distribusi modern. Kami juga memberi strategi distribusi yang sukses yang diterapkan oleh perusahaan raksasa industri, memberikan wawasan tentang aplikasi konsep-konsep ini di industri. Distribusi langsung terhubung langsung dengan audiens Anda. Distribusi langsung, seperti namanya, melibatkan jalur interaksi langsung antara produsen dan konsumen. Dalam model ini, tidak ada perantara seperti grosir atau pengecer yang terlibat dalam proses distribusi. Produsen memegang kendali penuh atas distribusi produk mereka, menangani semua aspek mulai dari manufaktur hingga penjualan dan pengiriman. Pendekatan langsung ke konsumen ini menawarkan beberapa keuntungan bagi bisnis. Pertama, memungkinkan margin keuntungan yang lebih tinggi karena tidak ada perantara yang mengambil bagian. Kedua, memberikan kontrol yang lebih besar atas citra merek dan pengalaman pelanggan. Interaksi langsung dengan pelanggan memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan umpan balik yang berharga, memahami preferensi mereka dengan lebih baik, dan menyesuaikan penawaran mereka. Salah satu contoh paling menonjol dari distribusi langsung adalah e-commerce. Dengan meningkatnya belanja online, bisnis sekarang dapat menjual produk mereka secara langsung ke konsumen melalui situs web mereka atau pasar online. Metode ini menghilangkan kebutuhan akan toko fisik dan memperluas jangkauan ke audiens global. Selain itu, penjualan langsung melalui toko milik perusahaan, pemasaran jarak jauh, dan pemasaran surat langsung juga merupakan contoh umum dari distribusi langsung. Namun, distribusi langsung juga menghadirkan beberapa tantangan. Ini membutuhkan investasi yang signifikan dalam membangun dan mengelola infrastruktur distribusi, menangani layanan pelanggan, dan memproses pesanan. Selain itu, menjangkau audiens yang lebih luas bisa jadi menantang tanpa jaringan perantara yang mapan. Distribusi tidak langsung memanfaatkan perantara. Berbeda dengan distribusi tidak langsung melibatkan perantara untuk mengirimkan produk ke konsumen. Alih-alih menjual langsung ke pengguna akhir, produsen berkolaborasi dengan grosir, pengecer, distributor, atau agen untuk membuat produk mereka tersedia di pasar. Metode ini sangat bermanfaat bagi bisnis yang kekurangan sumber daya atau keahlian untuk mengelola jaringan distribusi mereka sendiri. Distribusi tidak langsung menawarkan beberapa keuntungan, termasuk jangkauan pasar yang lebih luas, pengurangan biaya distribusi, dan peningkatan efisiensi. Perantara sudah memiliki jaringan dan hubungan yang mapan dengan pengecer, memungkinkan bisnis untuk memperluas jangkauan mereka dengan cepat dan efisien. Mereka juga menangani berbagai tugas logistik seperti pergudangan, transportasi, dan manajemen inventaris, mengurangi beban produsen. Ada berbagai tingkat perantara yang terlibat dalam distribusi tidak langsung. Grosir membeli produk dalam jumlah besar dari produsen dan menjualnya dalam jumlah yang lebih kecil ke pengecer. Pengecer pada gilirannya menjual produk langsung ke konsumen.
Agen bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pembeli dan penjual tanpa mengambil kepemilikan produk. Meskipun distribusi tidak langsung menawarkan banyak keuntungan, ia juga memiliki kelemahan tertentu. Produsen melepaskan sebagian kendali atas citra merek dan penetapan harga mereka saat bekerja dengan perantara. Selain itu, margin keuntungan mungkin lebih rendah karena keterlibatan banyak pihak dalam rantai distribusi. Bagian 4, distribusi hibrida yang terbaik dari kedua dunia. Distribusi hibrida, seperti namanya, adalah kombinasi dari model distribusi langsung dan tidak langsung. Pendekatan ini memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan kekuatan dari kedua metode untuk mengoptimalkan jangkauan dan profitabilitas mereka. Dengan menggunakan campuran saluran, perusahaan dapat memenuhi beragam preferensi pelanggan dan memperluas kehadiran pasar mereka secara efektif. Misalnya, perusahaan dapat menjual produknya secara langsung ke konsumen melalui situs webnya, sambil secara bersamaan bermitra dengan toko retail untuk menawarkan produknya di lokasi fisik. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mengontrol citra merek dan pengalaman pelanggan mereka melalui penjualan langsung, sambil juga memanfaatkan basis pelanggan yang mapan dari mitra retail. Distribusi hibrida menawarkan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar bagi bisnis. Mereka dapat memilih saluran mana yang akan digunakan berdasarkan faktor-faktor seperti jenis produk, target pasar, dan lokasi geografis. Pendekatan ini juga membantu mengurangi risiko dengan mendiversifikasi saluran distribusi. Jika satu saluran berkinerja buruk, bisnis dapat mengandalkan saluran lain untuk mempertahankan penjualan. Namun, mengelola sistem distribusi hibrida bisa jadi rumit, membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang cermat antara saluran yang berbeda. Bisnis perlu memastikan harga, branding, dan pengalaman pelanggan yang konsisten di semua saluran untuk menghindari kebingungan dan menjaga integritas mereka. Bagian 5, tingkat intensitas distribusi. Intensitas distribusi mengacu pada tingkat cakupan pasar yang ingin dicapai perusahaan dengan produknya. Ini menentukan seberapa luas produk tersedia untuk pelanggan potensial. Ada 3 tingkat utama intensitas distribusi: intensif, selektif, dan eksklusif. Distribusi intensif berfokus pada membuat produk tersedia melalui outlet sebanyak mungkin. Strategi ini umumnya digunakan untuk produk sehari-hari seperti makanan ringan, minuman, dan barang-barang perawatan pribadi. Tujuannya adalah untuk memastikan kenyamanan dan aksesibilitas maksimum bagi konsumen yang dapat menemukan produk di berbagai lokasi retail. Distribusi selektif melibatkan pendekatan yang lebih terkontrol, di mana produsen dengan hati-hati memilih pengecer atau distributor tertentu untuk menjual produk mereka. Strategi ini sering digunakan untuk produk yang memerlukan tingkat keahlian atau layanan pelanggan tertentu, seperti elektronik, peralatan, dan furnitur. Dengan memilih pengecer terkemuka, perusahaan dapat mempertahankan tingkat prestise merek tertentu dan memastikan pengalaman pelanggan yang positif. Distribusi eksklusif, seperti namanya, memberikan hak eksklusif kepada sejumlah pengecer atau distributor terbatas untuk menjual produk dalam wilayah geografis tertentu. Strategi ini sering digunakan untuk barang-barang mewah, mode kelas atas, dan produk premium. Dengan membatasi distribusi, Pipe menciptakan aura eksklusivitas dan prestis di sekitar merek mereka. Itu menyebabkan produk premium. Bagian 6, faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan saluran distribusi. Memilih saluran distribusi yang tepat sangat penting bagi bisnis apapun, karena secara langsung memengaruhi jangkauan pelanggan, citra merek, dan profitabilitas. Beberapa faktor memengaruhi keputusan ini, termasuk sifat produk, karakteristik target pasar, sumber daya produsen, strategi pesaing, dan biaya keseluruhan. Sifat produk memainkan peran penting dalam menentukan saluran distribusi yang tepat. Barang yang mudah rusak seperti bahan makanan memerlukan pendekatan yang berbeda dari barang tahan lama seperti elektronik. Demikian pula, produk yang memerlukan instalasi khusus atau layanan purna jual mungkin memerlukan kemitraan dengan dealer resmi. Karakteristik pasar seperti lokasi geografis, demografi pelanggan, dan perilaku pembelian juga memengaruhi keputusan distribusi. Perusahaan yang menargetkan ceruk pasar dapat memilih distribusi selektif, sedangkan produk pasar massal akan mendapat manfaat dari distribusi intensif.
Sumber daya produsen, termasuk kemampuan keuangan, infrastruktur, dan sumber daya manusia juga memainkan peran penting. Perusahaan dengan sumber daya terbatas dapat memilih distribusi tidak langsung, memanfaatkan jaringan perantara yang ada. Sebaliknya, perusahaan dengan sumber daya yang signifikan dapat memilih untuk membangun saluran distribusi mereka sendiri. Strategi pesaing juga dapat memengaruhi keputusan distribusi. Jika pesaing menggunakan saluran tertentu secara efektif, perusahaan mungkin perlu mengadopsi pendekatan serupa atau menemukan saluran alternatif untuk membedakan dirinya sendiri. Biaya yang terkait dengan saluran distribusi yang berbeda, termasuk transportasi, pergudangan, manajemen inventaris, dan komisi perantara, juga merupakan pertimbangan penting. Bisnis perlu memiliki efektif yang beres setiap saluran demi opsi yang paling layak.